Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore buat kita semua. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak tidur. Amin. Tadi Pak Pasar Ibu mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan terus mengalami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar berita tentang dunia ini, memang saudara-saudara, dunia ini hari-hari ini penuh dengan yang menakutkan tentang hari depan. Kenapa saudara-saudara? Karena dunia ini sudah mulai di mana-mana sudah mulai mengalami krisis ekonomi, saudara, masuk dalam resesi. Bapak Ibu Saudara, semua itu fakta yang boleh terjadi, yang kita boleh dengar dan kita boleh lihat, saudara-saudara. Dan seandainya ke depan hal-hal yang kita tidak inginkan boleh terjadi, seperti apa kehidupan saudara dan saya, seperti apa usaha saudara, sanggupkah engkau bertahan dengan usahamu yang hari-hari ini ada? Bagaimana engkau bertahan dalam keluargamu yang hari-hari ini ada, saudara-saudara? Kalau dunia ke depan, kata dunia semakin gelap, saudara bisa membayangkan seperti apa ekonomi saudara, seperti apa keluarga saudara, penuh dengan rasa takut dan khawatir. Tapi pagi hari ini, sore hari ini, saudara-saudara, kita nggak usah khawatir. Ada satu pribadi yang kita pegang teguh, yang selalu siap menolong kita. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Jadi barang siapa yang menghidupi firman, itu yang akan berdiri teguh dan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Saudara, hari-hari ini memang sudah waktunya kekristenan kita bukan lagi biasa-biasa, bukan sekedar orang Kristen lagi, saudara. Bukan lagi. Kalau itu yang kita hidupi, ketika kita berpindah ke masa-masa sukar, saudara, kita akan mulai gugur satu persatu, mulai runtuh satu persatu. Saudara jangan membayangkan masa depan itu tidak mungkin terjadi. Jangan pikirkan itu. Pikirkan, saudara-saudara, bahwa masa depan itu memang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi yang perlu kita siapkan adalah kita bersama dengan firman Tuhan. Amin. Itu, saudara-saudara, saya percaya firman itu tidak bohong. Firman itu bisa dialami, kita bisa alami, kita bisa buktikan ketika kita mau, saudara-saudara. Firman itu kan bukan bohongan, ya kan? Firman itu nyata, firman itu kehidupan. Kalau kita bertahan hidup dalam firman, saya percaya kita bisa menerobos kegelapan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau selama ini saya percaya ada banyak orang Kristen, saudara, firman itu tidak dihidupi. Firman itu hanya sekedar di otak, saudara-saudara, hanya sekedar dihafal, tidak dihidupi. Orang seperti ini akan masuk di dalam keguguran, gugur, saudara-saudara. Tapi hanya orang yang betul-betul menghidupi firman itu yang bertahan dan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Kenapa Yesus mengajar menggunakan perumpamaan? Saudara bisa baca ini Matius 13 ayat 10. 1, 2, ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata perumpamaan? Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kenapa Yesus mengajar menggunakan perumpamaan? Kenapa? Yesus bilang, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat sebelumnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang apa? Penabur. Ada 4 jenis tanah. Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, semak duri, tanah yang baik. Yesus mengajar orang Farisi, orang banyak waktu itu, dan Yesus menjelaskan ini 4 jenis tanah ini.
Lalu muridnya berkata, Yesus, Guru, kenapa engkau mengajar pakai perumpamaan? Kami justru bingung, nggak ngerti. Kemudian Yesus bilang gini, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus membuat perumpamaan seolah-olah Yesus menyembunyikan sesuatu kepada orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi itu bukan orang percaya. Amin. Orang Farisi itu orang yang mencari celahnya Yesus. Kalau ada celahnya mereka langsung tangkap, kemudian dipukulkan kembali kepada Yesus. Nah, Yesus berpikir orang seperti ini tidak perlu dikasih rahasia kerajaan sorga. Kenapa? Kalau dikasih rahasia kerajaan sorga, nanti justru dibuang sama orang yang seperti ini. Tidak ada gunanya. Sama dengan melemparkan mutiara kepada babi. Kemudian kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui. Jadi kepada kita yang percaya, ternyata Tuhan sudah kasih karunia untuk mengerti itu. Amin. Amin. Saudara bersyukur nggak? Bersyukur. Saudara bisa mengerti itu bukan karena saudara, karena Tuhan yang tolong kita. Kepada murid Yesus diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ini Bapak Ibu Saudara bisa baca nggak ini? Terlalu kecil. Oke, ini. Saat seseorang percaya kepada Yesus, maka pikirannya dibukakan atau dicelikan untuk mengerti kebenaran. Amin. Amin. Ada ayatnya ya, nanti ini. Saudara cari lihat kita. Ini ada ayatnya. Paulus berkata, saat seseorang percaya kepada Yesus, ternyata pikirannya dicelikkan sehingga dia mengerti kebenaran gitu. Jadi kalau seseorang tidak mau percaya kepada Yesus, pikirannya itu seperti terkunci terus, saudara. Nah itu hebatnya saudara ya. Tapi ketika orang mau memutuskan saya mau percaya kepada Yesus, langsung dibukakan, dicelikkan, diterangi pikirannya sehingga dia semakin mengerti itu. Amin. Amin. Jadi kita bersyukur saudara. Jadi orang-orang yang di luar sana saudara yang tidak mau percaya kepada Yesus, kebenaran itu tertutup buat mereka. Saat seseorang tidak mau percaya kepada Yesus, maka pikirannya terkunci untuk mengetahui kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi apabila hati kembali kepada Tuhan, maka seluruhnya kita mendengarkannya. Ini yang saya maksud. 2 Korintus 3 ayat 16. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Menarik ya. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, selubung yang menutupi pikirannya itu diambil. Kenapa orang susah untuk percaya kepada Yesus, saudara? Akan ditanamkan sampai dia besar. Nah, itu saudara-saudara membuat orang itu terkunci. Tetapi ketika orang mau berbalik kepada Yesus, selubung itu diambil dari badannya. Amin. Saudara tahu ini? Enggak. Ini yang meninggal kemarin Bapak Sosok. ini Bapak Adi. Ini masih hidup, ini sudah tidak hidup. Siapa yang mempunyai akan diberi. Bapak Ibu Saudara baca 1, 2 ya. Karena siapa yang mempunyai akan diberi, sehingga ia bermanfaat. Tapi siapa yang tidak mempunyai akan juga Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat 12. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ini bukan bicara uang ya. Tidak ada hubungannya ini dengan uang. Memberi, tidak ada. Di konteks ini Yesus tidak ngomongin uang. Nah, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
orang percaya yang mempunyai kerinduan mengetahui kebenaran akan dibukakan lebih banyak rahasia kebenaran. Amin. Ini bukan bicara uang, saudara. Istri bicara uang, tapi berbicara tentang ini. Orang yang percaya mempunyai kerinduan mengetahui kebenaran, dia ada rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kepada orang itu akan dibukakan rahasia-rahasia yang baru dari surga. Amin. Amin. Tapi kalau orang yang tidak ada kerinduan sama sekali, Tuhan tidak mau buka, saudara-saudara. Buat apa, saudara? Amin. Buat apa? Tapi kepada orang yang haus selalu rindu, Tuhan kasih buka, dibukakan lagi, saudara. Amin. Saudara rindu dengan kebenaran? Yes. Amin. Buktinya, saudara baca Alkitab setiap hari. Kalau saudara tidak melakukannya, berarti saudara tidak rindu kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, kepadanya tidak perlu dibukakan rahasia kerajaan sorga. Itu sebabnya Yesus memakai perumpamaan kepada orang Farisi supaya mereka tidak mengerti. Dan Farisi, ya. Ini Farisi, Pak. Itu salah ketik itu. Supaya mereka tidak mengerti dan penasaran. Orang yang penasaran seharusnya dia mencari, saudara. Tapi orang-orang itu tidak tanya, saudara, tentang arti perumpamaan itu. Tapi murid-murid yang datang, apa sih artinya itu? Guru, perumpamaan itu apa gunanya? Orang Farisi itu tidak. Mereka hanya sekedar lewat telinga dan berlalu begitu saja. Kenapa? Karena mereka tidak tertarik dengan kebenaran. Saudara tertarik nggak dengan kebenaran? Pasti saudara rindu baca firman Tuhan, kemudian baca Alkitab, dibaca satu pasang, menarik ini, kemudian dibaca lagi terjemahan bahasa lain, semakin menarik, kemudian didalami lagi, kemudian dicari lagi di Google, apa ini artinya? Didalami. Orang yang seperti itu, semakin diberkati Tuhan. Amin. Dengan kebenaran. Rasul Paulus berkata begini, orang yang di Berea bukan di Salatiga ya, orang yang di Berea itu dia suka membaca dan menyelidiki firman, sehingga orang-orang yang di Berea itu lembut hatinya, karakternya baik. Itu kata firman Tuhan. Jadi orang-orang di Berea itu, saudara, mereka suka menyelidiki firman, menyelidiki. Itu sebabnya mereka berubah, karakternya berubah, cara hidupnya berubah. Orang yang suka menyelidiki firman itu, pasti firman itu firman itu mengkonfrontasi semua pikiran yang jahat, yang tidak berkenan. Itu semakin diselaraskan, semakin serupa dengan kebenaran. Tapi kalau orang yang tidak suka menyelidiki firman Tuhan, gimana saudara? Yang dia lihat sesuatu tentang dunia ini, tentang sinetron, perselingkuhan, tentang YouTube yang dunia ini, saudara. Yaitu yang mengisi otaknya, saudara. Tapi orang yang suka menyelidiki firman, saudara. Amin. Dia akan semakin diubahkan. Amin. Melemparkan kepada mutiara. Melemparkan mutiara. 1-2 ya. Jangan kamu memberi kepada kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berdoa yang barang yang mahal dikasihkan ke babi, rugi sudah, tidak usah. Rasa penasaran terhadap kebenaran. Jika mereka ada rasa ingin tahu tentang kebenaran, mereka akan datang dan bertanya kepada Yesus. Amin. Amin. Semakin mengenal Allah, semakin serupa dengan Dia. Amin. Amin. Langkah pertama itu percaya. Percaya. Saudara, kata percaya ini, kalau saudara baca di dalam perumpamaan yang itu tadi tentang 4 jenis tanah,
orang benih yang tertabur di pinggir jalan itu, dia mendengar tapi tidak percaya. Bisa melaksanakannya. Bukan, di situ dikatakan tidak mengerti. Itu kata penting itu di situ. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu dia tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak percaya. Orang yang tidak mau percaya, dia tidak mau mengerti itu. Tapi orang yang mau percaya, dia akan mengerti. Nah, ketika orang mau percaya, saudara-saudara, dia mau mengerti, maka tahap yang kedua baru dia dicelitkan pikirannya. Ketika pikirannya dicelitkan, yang ketiga, dia mulai mengenal pribadinya Tuhan. Kemudian yang terakhir, semakin serupa dengan dia. Ini goalnya, saudara-saudara, semakin serupa dengan dia. Dari tahap pertama, percaya. Yang kedua, dicelitkan. Yang ketiga, mengenal pribadi Tuhan. Kemudian ini, semakin serupa dengan dia. Semakin serupa dengan dia ini bukan berarti kita berhenti di tahap ini. Semakin serupa dengan dia berarti kita terus berjalan. Kita terus berlari, saudara-saudara. Amin. Amin. Lakukan terus menerus. Apa yang harus dilakukan terus menerus? Nih. Terima, baca, dengarkan firman. Langkah yang kedua, renungkan, meditasikan, dalami, hayati makna firman. Yang ketiga, perkatakan, deklarasikan, hidupi, lakukan, praktekkan, bagikan. Tidak ada hal lain selain ini untuk kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Masa depan, dunia bilang masa yang gelap. Saudara bisa melewati itu kalau saudara hidup ini. Saudara hidup ini. Saudara hidup ini. Kalau saudara hidup ini, artinya ini menjadi gaya hidup saudara. Ini menjadi kebutuhan saudara. Bukan karena perintah, bukan karena disuruh, tapi ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak pernah putus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kalau Mas Agil melakukannya hanya perintah dari pendeta dan orang tua, suatu saat nanti kamu berhenti dan kamu tidak melakukan. Tapi kalau ini sudah menjadi kerinduan, menjadi sebuah kebutuhan, menjadi gaya hidup, kemanapun Mas Agil pergi, ini tidak akan pernah dilupakan. Amin. 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 Sekalipun diancam pakai senapan, kalau sudah menghidupi ini, dahsyat saudara-saudara. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego dilempar ke dalam api? Mereka rela. Mereka di sini, saudara. Amin. Yes. Terima, baca, dengar firman, renungkan, meditasikan, dalami, hayati firman, perkatakan, deklarasikan, hidupi, lakukan, praktekkan, bagikan. Tidak ada di gereja kita bacaan nih, hari ini bacaannya ini, hari ini baca. Setiap kita bebas mau baca dari mana, mulai dari mana. Yang jelas saudara-saudara, saudara jangan sampai tidak makan. Amin. Saudara jangan sampai tidak makan firman setiap hari. Kalau saudara tidak melakukannya, saudara akan mengalami rugi sendiri. Itu sama seperti apa itu? Tong kosong nyaring bunyinya, saudara-saudara. Saudara kelihatan orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi saudara tidak melakukan ini, saudara kosong. Kekristenan saudara kosong. Percayalah saudara.
Saudara boleh hebat di gereja memuji Tuhan, itu kehebatan seseorang bukan di situ. Kehebatan seseorang ada di sini. Amin. Amin. Kehebatan seseorang bukan dari di luarnya. Ini yang tidak dilihat oleh orang, saudara-saudara. Saudara di kamar merenungkan sendiri, baca firman, saudara hidup. Orang tidak lihat itu, tidak lihat. Tapi Tuhan lihat, dan itu yang membuat saudara semakin kuat, semakin kokoh, saudara. Amin. Amin. Orang bangun pagi-pagi jam 1, jam 2 pagi dia doa, meditasi dengan Tuhan. Nggak ada yang lihat, saudara. Tidak ada yang lihat. Tapi kalau dia lakukan itu terus-menerus, saudara, itu kekuatan yang tidak pernah bisa menggoncangkan hidup kita. Amin. Amin. Jadi saudara jangan menjadi orang Kristen karena disuruh lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Saudara tidak bertumbuh, percayalah. Saudara suatu saat akan tiba saatnya. Saudara seperti sekam ditiupkan angin dan saudara terbang dan saudara lenyap. Amin. Amin. Itu kata firman Tuhan. Terima firman Tuhan, meditasi, renungkan, perkatakan hidup ini. Hari-hari ini yang Tuhan mau kita ada di sini, saudara-saudara. Sebelum masuk di dalam tahun depan, tahun 2023 yang kata dunia masa resesi, saudara jangan keluar dari sini, jangan keluar dari sini. Saudara, saya setiap pagi saya selalu berusaha bangun pagi dan datang tersungkur di kaki Tuhan. Kadang saya bangun jam 3, kemudian saya berdoa seorang diri, saudara, di depan TV. Saya ketika puji Tuhan kami ada ayam, saudara-saudara, melihara ayam, dan ayam itu selalu membangunkan saudara-saudara. Jam 4 itu kukuk. Saya langsung terbangun. Ini sudah pagi, saudara. Kemudian rasanya untuk tidur itu sangat enak pagi-pagi. Tapi saya ingat, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Saya mau duduk diam, saya mau berdoa, saya mau menyembah Engkau. Saya mau bilang, Bapa, Engkau baik. Saya bangkit dari tempat tidur, kemudian saya keluar, saya minum air hangat, kemudian saya mulai duduk, mulai menyembah Tuhan, menikmati kesendirian dengan Tuhan. Rasanya luar biasa, saudara. Beda. Hidup ini begitu sangat tenang dan bahagia, sekalipun dunia ini runtuh. Rasanya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu begitu intim, itu kekuatan yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Amin. Amin. Lakukan itu, saudara. Amin. Lakukan itu. Ini. Petrus mendapat pewahyuan baru dari Bapa untuk mengenal Dia dengan benar. Saat saya berdoa, komunikasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, di situ HP saya selalu ada di samping, saudara-saudara. Kenapa? Di HP saya itu ada catatan, saudara, ruang untuk catatan. Selalu ketika saya komunikasi dengan Tuhan, saya ada banyak kali kebenaran yang saya tidak mengerti, dibukakan Tuhan, ada ide-ide baru, kemudian saya langsung tulis sebentar, kemudian saya langsung lagi, kemudian tiba-tiba Tuhan kasih lagi, saya tulis lagi, saudara-saudara. Kalau nggak ditulis lupa, saudara-saudara. Kemudian di situ nanti sesudah selesai berdoa, mulai saya olah lagi, wah ini kebenaran, ini ide-ide yang baru dari Tuhan. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah kehabisan ide. Amin. Saudara yang tidak punya pekerjaan, jangan-jangan saudara sudah kehabisan ide. Kenapa kehabisan ide? Hubunganmu dengan Tuhan jangan-jangan sudah kering. Kalau kering udah nggak ada inspirasi. Tapi ketika saudara dengan Tuhan, ada ide baru yang segar, saudara. Yang kadang kita tidak terpikirkan, tiba-tiba nongol ini, menarik ini. Amin. Amin. Petrus mendapatkan ide baru, pewahyuan baru dari Tuhan. Kita tidak pernah kehabisan ide. Pendeta nggak pernah kehabisan ide dalam khotbah. Iya, kenapa? Karena ini firman ini kan tidak pernah habis sampai selama-lamanya, ya toh? Tapi kenapa kadang orang kering, khotbah apa saya?
Itu karena dia sudah mengalami kering. Amin. Amin. Ketika saudara disuruh berbagi di Komsel, di KKA, ayo berbagi firman. Saya mau bagi apa ya? Kenapa? Karena nggak ada ide. Ide nggak pernah baca firman, tidak pernah mendapatkan sesuatu dari firman. Amin. Khotbah itu kan dimulai dari Firman. ide. Ide yang diterima dari firman. Amin. Ketika saudara juga sebenarnya khotbah di KKA, ketika sharing gitu saudara ya, saudara sebenarnya sedang berkhotbah dengan cara seperti itu saudara. Amin. Amin. Jadi bukan hanya tugas pendeta itu untuk berkhotbah dan menyampaikan firman. Semua kita harus belajar di situ saudara-saudara. Amin. Haleluya. Ke depan saudara-saudara, memang kita harus sudah waktunya melayani. Amin. Melayani. Termasuk anak-anak muda ini di usia-usia seperti ini, seharusnya mereka ini sudah harus saya latih untuk berkhotbah. Berkhotbah itu jangan saudara berpikir, itu bisa khotbah, tapi hidupnya nggak usah pikirkan itu. Berkhotbah itu kita dilatih bagaimana cara berbicara di depan orang banyak. Untuk menghidupi firman itu adalah sebuah proses. Amin. Kadang-kala saudara orang tidak mau masuk, kenapa? Karena pikirannya gini, itu belum layak untuk berkhotbah. Khotbah itu kan nggak usah orang percaya. Orang yang tidak percaya bisa diajar khotbah, bisa nggak? Bisa. Apalagi kita yang orang percaya, yang tahu firman, seharusnya kita harus lebih bisa. Amin. Amin. Misalnya Mas Agil, ketika anak muda ini saya ajarin berkhotbah caranya begini, kemudian dimulai dari merenungkan firman, menggali firman, kemudian dan endingnya adalah muncul sebuah khotbah. Khotbah ini yang terakhir sudah disampaikan, tetapi proses dari sini dia mulai mendalami. Di sini sebenarnya tanpa dia sadari dia sudah makan itu banyak firman. Itu sudah dia rasakan itu firman itu masuk menghancurkan pikirannya, hatinya, mulai dihabisi di sini. Kemudian ketika dia berdiri di sini dia menyampaikan, tapi dia udah makan dulu sampai kenyang. Amin. Amin. Ini yang penting di sini saudara-saudara. Kalau langkah pertama di sini sekali kita melakukan, mungkin kita masih sedikit yang kita makan. Kalau bayangkan saudara, kalau rutin dilakukan kita akan menjadi orang yang kenyang akan kebenaran. Bahkan hidup kita penuh dengan kebenaran. Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kebenarannya hidup di dalam. Setiap hari Tanpa bolong. Ya. Saya khawatir masih banyak yang bolong. Saya juga pernah bolong saudara, tapi saya tidak mau bolong-bolong. Amin. Kenapa? Di grup itu, nanti kalau saya kirim di grup, nanti besok saya kirim, ketahuan saya enggak. Justru itu karena dilihat orang, tidak kirim hari ini, berarti ketahuan saya enggak baca. Justru itu memotivasi kita, nanti dilihat sama Ibu Ibrahim belum kirim. Justru itu memotivasi kita sesudah. Coba tidak lakukan itu, tidur sampai Yesus datang, tidak ada yang bisa saudara-saudara. Tapi saya mau dikoreksi. Ketika saya kirim, katakanlah ada Pak belum kirim hari ini, nggak baca ya. Sekarang baca kitab itu gak harus di kamar, duduk diam, sambil di toilet jongkok, bisa gak baca kitab? Bisa. Dosa enggak? Enggak dosa. Di kamar mandi doa dosa enggak? Enggak ada dosa. Amin? Enggak dosa, saudara. Di mana 24 jam kita bersama dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan bersama kita. Amin? Amin. Kadang saya pikir saudara gini, jemaat Tuhan mestinya semuanya tanpa bolong-bolong baca Alkitab setiap hari. Tapi kalau di cross check satu-satu, kemungkinan saudara 90%
mungkin tidak melakukan baca Alkitab. 90%. Saudara, kadang kalau kita pikir saudara gini, untuk baca, katakanlah baca 1 ayat 1 hari, nggak usah 1 pasal ya. Tapi kalau saudara bisa 1 pasal bahkan lebih itu bagus. Satu ayat 1 hari untuk membaca itu susah banget. Baca 1 ayat 1 hari susah apa enggak menurut saudara? Enggak. Susah. Kalau ada kerinduan tidak susah. Itu saudara, hari-hari ini hampir tidak ada orang yang tidak pegang HP setiap hari, betul tidak? Sesibuk apapun usaha orang hari-hari ini pasti pegang HP dan pasti baca HP. Tapi Alkitab ada di HP, tapi Alkitab yang satu ini tidak dilakukan, dibaca setiap hari dengan rutin. Lucu generasi ini. Lucu kan? Kalau dipikir-pikir lucu, sangat lucu Bapak Ibu Saudara. Waktu untuk apa? Untuk YouTube, untuk Google. Bahkan setiap hari, hampir setiap kita melakukannya. Tetapi Alkitab yang ada di HP kita bisa 1 minggu, 1 bulan tidak tersentuh sama sekali. Lucu dan generasi ini. Lucu. Amin. Saya berdoa supaya tradisi ini kita hancurin, saudara-saudara. Amin. Yes. Tradisi ini hancurin, saudara. Saudara kirim ayat di grup itu tidak apa-apa, tidak ada yang melarang saudara-saudara. Saudara dikomentari atau tidak, saudara dijapir atau tidak, lakukan saudara-saudara. Amin. Saudara tidak lakukan pun di grup, saudara kalau baca setiap hari, lakukan saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita ada di posisi ini saudara-saudara. Amin. Yang terakhir, menjadi sumber kehidupan dalam hidup kita. Endingnya adalah menjadi sumber kehidupan. Firman itu menjadi kehidupan, menjadi kehidupan. Saudara membayangkan firman itu menjadi kehidupan kita. Amin. Amin. Kehidupan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Engkau tidak layak khawatir terhadap masa depanmu. Engkau tidak pantas untuk takut terhadap masa depanmu. Kalau engkau di dalam Dia, kalau engkau tinggal di dalam Dia, kalau engkau menghidupi kebenaran, ada satu yang tidak pernah diambil dari setiap kita, yang tidak pernah bisa hilang, yaitu iman percaya kita. Ketika engkau membangunnya